Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angkundian Mutiara dengan NIM F1G1250003. Saya berasal dari program studi ilmu komputer Universitas Halif Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gambaran singkat mengenai contoh yang akan dibahas pada video ini. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bagaimana permasalahan sederhana dapat diselesaikan menggunakan logika yang terstruktur. Pada video ini, saya akan menjelaskan contoh penerapan logika pemrograman melalui studi kasus sederhana, yaitu studi kasus restoran sederhana. Penjelasan akan dimulai dari alur pemesanan hingga total pembayaran. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Baris pertama ini hanya sebagai komentar, berfungsi memberi keterangan bahwa program ini hanya studi kasus restoran sederhana, tetapi tidak memengaruhi jalannya program. Pada bagian ini, saya membuat sebuah fungsi bernama tampil menu. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar menu restoran ke layar, mulai dari nama makanan dan minuman sampai dengan harganya. Di dalam fungsi ini, terdapat beberapa perintah print yang berfungsi untuk menampilkan teks. Ketika fungsi tampil menu dipanggil, program akan menampilkan judul menu restoran. Kemudian menampilkan pilihan menu yang terdiri dari nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, dan es teh, lengkap dengan harga masing-masing. Dengan adanya fungsi ini, pengguna dapat melihat menu terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan, sehingga program menjadi lebih rapi dan mudah digunakan. Fungsi hitung total digunakan untuk menghitung total harga pesanan berdasarkan menu yang dipilih oleh pengguna. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu daftar menu dan daftar harga menu. Variabel total diisi dengan nilai awal 0 dan berfungsi untuk menyimpan jumlah keseluruhan harga pesanan. Nilai ini nantinya akan bertambah sesuai dengan menu yang dipilih. For no in pilihan menu ini merupakan kode perulangan digunakan untuk membaca setiap nomor menu yang dipilih oleh pengguna. Program ini melakukan perulangan untuk membaca setiap nomor menu yang dimasukkan oleh pengguna. Dengan perulangan ini, program dapat menghitung lebih dari satu pesanan. Karena list di Python dimulai dari indeks 0, maka nomor menu dikurangi 1 agar sesuai dengan indeks pada list harga. Hal ini bertujuan supaya harga yang diambil sesuai dengan menu yang dipilih. Pada bagian ini, program akan mengecek apakah nomor menu yang dimasukkan valid atau tidak. Jika nomor menu ada di dalam daftar harga, maka program akan memprosesnya. Jika menu valid, maka harga menu tersebut akan ditambahkan ke dalam total pembayaran. Proses ini dilakukan sampai semua pesanan selesai dihitung. Jika pengguna memasukkan nomor menu yang tidak tersedia, program akan menampilkan pesan peringatan dan melewati menu tersebut tanpa menghentikan program. Setelah semua pesanan dihitung, fungsi akan mengembalikan nilai total harga untuk ditampilkan di akhir program. Daftar harga disimpan dalam bentuk list
yang berisi harga dari setiap menu sesuai urutan. List ini memudahkan program dalam mengambil harga berdasarkan menu yang dipilih. Variabel pesanan berupa list kosong yang digunakan untuk menyimpan nomor menu yang dipesan oleh pengguna. Fungsi tampil menu dipanggil agar menu restoran ditampilkan sebelum pengguna memesan. Program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah item yang ingin dipesan, sehingga program mengetahui berapa kali input menu akan dilakukan. Program meminta pengguna memasukkan nomor menu satu persatu, lalu menyimpannya ke dalam list pesanan agar dapat dihitung di tahap selanjutnya. Baris ini digunakan untuk menghitung total harga pesanan dengan memanggil fungsi hitung total. Di bagian akhir, program menampilkan total harga yang harus dibayar oleh pelanggan sesuai dengan pesanan yang telah dimasukkan. Pada bagian output, program akan menampilkan hasil dari program yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, program akan menampilkan daftar menu restoran yang berisi pilihan makanan dan minuman beserta harganya. Output ini bertujuan agar pengguna dapat melihat menu yang tersedia sebelum melakukan pemesanan. Setelah itu, program menampilkan pertanyaan berapa jumlah item yang akan dipesan dan meminta pengguna untuk memasukkan nomor menu sesuai dengan pilihan mereka. Setiap input yang dimasukkan oleh pengguna akan diproses oleh program. Setelah seluruh pesanan dimasukkan, program akan menampilkan total harga yang harus dibayar. Total ini merupakan hasil perhitungan dari semua menu yang dipilih oleh pengguna. Dengan adanya output ini, pengguna dapat mengetahui jumlah pembayaran yang harus dilakukan sesuai dengan pesanan yang telah dibuat. Sekian penjelasan dari saya mengenai program studi kasus restoran sederhana ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.